Halo, salam sehat semua. Hari ini kita akan membahas tentang metode harga pokok proses, di mana dalam video ini kita fokus hanya membahas bagaimana proses produksi dan data produksi. Jadi materi metode harga pokok proses ini akan dibagi ke dalam beberapa video. Untuk saat ini kita akan membahas tentang materi sebagai berikut. Jadi dalam bagian pertama ini kita akan bahas tentang bagaimana karakteristik metode harga pokok proses, kemudian gambaran tentang bagaimana sih proses produksi jika perusahaan bekerja dalam dua departemen, di mana antar departemen ini dia sifatnya bersambung gitu ya. Kemudian komponen laporan harga pokok produksi isinya apa saja. Nah, kemudian fokus kita yang kita bahas banyak itu adalah dalam terkait dengan komponen laporan harga pokok produksi dari sisi data produksi. Di mana di sini kita akan bahas tentang unit ekuivalensi, kemudian apa sih barang jadi, kemudian apa itu barang dalam proses, kemudian ada produk rusak dan produk cacat, kemudian juga ada istilah produk hilang. Jadi ini adalah istilah-istilah yang akan muncul di dalam komponen data produksi. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas tentang soal terkait data produksi dan juga perhitungan unit ekuivalensinya. Ya, jadi dua hal ini kita akan pelajari dalam video bagian kedua. Nah, kemudian pada video bagian ketiga dan keempat, kita akan mempelajari atau belajar bagaimana menyusun laporan harga pokok produksi. Jadi termasuk di sini pembebanan biaya dan perhitungan atau pertanggungjawaban biayanya. Jadi soal-soalnya kita akan coba belajar yang mulai dari yang sederhana, yaitu bagaimana jika pabrik bekerja dalam satu departemen saja, bagaimana jika mereka bekerja dalam dua departemen, dan bagaimana jika ada penambahan bahan di departemen dua dan yang akhirnya berdampak pada bertambahnya jumlah unit yang diproduksi. Kemudian bagaimana jika ada barang dalam proses awal, bagaimana jika ada produk yang hilang, bagaimana jika ada produk yang cacat atau rusak. Jadi apa dampak dari semua hal-hal ini dalam penyusunan laporan harga pokok produksi kita. Nah, untuk sekarang kita akan mulai bagaimana sih karakteristik perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. Jadi, yang pertama itu perusahaan biasanya memproduksi barang yang standar dan homogen. Jadi, barangnya itu sama, setipe. Mereka berproduksi itu secara kontinu, terus-menerus. Jadi, beda dengan job order costing, di mana mereka berproduksi sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Dalam metode harga pokok proses ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang justru tidak berdasarkan order, tapi dia produknya standar. Nah, ini contoh-contoh pabrik-pabrik yang menggunakan metode proses costing. Jadi, produk mereka standar, jadi barangnya itu sama, walaupun berbagai jenis, tapi prinsipnya adalah mereka bekerja sesuai dengan standar yang mereka tetapkan. Jadi tidak menerima orderan secara spesifik dari para pelanggan mereka. Nah, bagaimana ciri-ciri perhitungan harga pokok proses? Nah, dalam metode harga pokok proses, harga pokok itu kita hitung di setiap akhir periode. Jadi bulanan, triwulan, semester atau dan pastinya tahunan karena untuk laporan keuangan tahunan. Nah, selanjutnya harga pokok dalam metode harga pokok proses itu akan dihitung setiap proses, di setiap prosesnya. Jika proses itu dilakukan dalam beberapa departemen, maka harga pokok itu akan kita hitung di setiap departemen. Nah, cara menghitungnya itu dia sederhana, jadi kita tinggal mencari tahu berapa sih biaya produksi selama satu periode tersebut, kemudian berapa jumlah unit yang dihasilkan. Nah, itulah rumus harga pokok per unitnya. Untuk pembebanan biaya produksi, kita bisa menggunakan metode actual costing.
Jadi ini serupa ya penjelasannya dengan di job order. Aktual costing itu artinya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu dibebankan sesuai dengan yang nilai sesungguhnya. Kalau normal costing, hanya bahan baku dan tenaga kerja yang dibebankan sesuai biaya yang sesungguhnya terjadi, khusus BOP itu dibebankan dengan tarif di muka. Nah, dalam job order costing itu perusahaan umum menggunakan yang normal costing. Dalam metode proses costing, mereka bisa menggunakan normal costing juga, seperti halnya job order, dan mereka juga pastinya bisa menggunakan actual costing, karena mereka membuat laporannya itu setiap periode, sehingga bisa mengetahui biaya sesungguhnya di setiap akhir periode. Nah, dalam praktek biasanya perusahaan cenderung menggunakan normal costing, walaupun dipersilahkan menggunakan actual costing. Mengapa seperti itu? Perusahaan menggunakan normal costing karena kalau menggunakan BOP sesungguhnya, ada kalanya dalam beberapa periode BOP itu melunjak tinggi. Misalnya karena ada kerusakan pemeliharaan, ada kerusakan atau pemeliharaan mesin yang rusak, ada shutdown pabrik karena ada kerusakan, dan mungkin saja ada hal-hal lain yang dia sifatnya bukan hal yang normal, sehingga itu akan berdampak pada BOP sesungguhnya. Sehingga di bulan itu nilai BOP sesungguhnya itu akan terlihat melonjak tinggi, sangat besar, sehingga efeknya adalah biaya atau harga pokok per unit di bulan itu kok tiba-tiba membengkak menjadi besar. Nah, oleh karena itu, perusahaan cenderung menggunakan dia normal costing dengan menggunakan alokasi BOP. Nah, bagaimana perusahaan mencatat biaya produksinya? Mereka mencatatnya dengan media yang namanya laporan harga pokok produksi. Jadi, tidak ada istilah kartu harga pokok pesanan dalam metode ini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sih proses produksi yang terjadi di pabrik gitu ya, yang terdiri misalnya di sini kita contoh sederhana terdiri dari dua departemen. Nah, yang pertama itu pabrik itu akan memasukkan bahan baku untuk membuat misalnya di sini 1.000 unit. Sehingga kita di sini istilahnya adalah masuk proses 1.000 unit. Nah, ini dimasukkan ke departemen 1. Nah, untuk mengolah bahan baku dalam rangka membuat 1.000 unit produk ini, kita memerlukan tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi, biaya bahan baku yang setara untuk membuat 1.000 unit, kemudian ada biaya konversi, ini namanya biaya konversi, sering disingkat BK, terdiri dari biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi dua hal ini, dua jenis biaya ini itu merupakan biaya yang kita keluarkan untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Sehingga dua biaya ini disebut biaya konversi. Nah, setelah masuk ke departemen 1, maka di akhir periode itu akan ada hasil. Jadi ada produk yang dihasilkan. Jadi hasil akhir ini di sini dalam contoh ini ada produk yang selesai dibuat di departemen 1 sebanyak 700 unit. Kemudian ada produk atau barang gitu ya yang belum selesai atau barang dalam proses sebanyak 200 unit. Ada produk yang rusak atau hilang sebanyak 100 unit. Secara total nilai ini 700 plus 200 plus 100 itu jumlahnya adalah 1.000 unit. Jadi prinsip pertama yang harus kita ingat itu adalah berapa yang masuk proses di awal periode, hasil akhirnya itu harus sama dengan yang masuk. Jadi kita lihat masuk proses 1.000 unit, hasil jadinya pun harus 1.000 unit. Apapun itu hasilnya. Jadi di sini yang selesai 700, belum selesai 200, yang rusak atau hilang 100 unit. Jadi itu semua kita harus laporkan. Sehingga dia balance antara masuk dan yang dihasilkan. Nah, untuk departemen 1, jadi di sini proses produksinya melalui 2 departemen, karena di produk itu baru
jadinya itu di departemen terakhir, yaitu di departemen 2, maka di departemen 1, produk yang selesai dibuat di departemen 1 itu kita tidak sebut sebagai barang jadi atau produk jadi, tapi kita katakan produk selesai. Jadi selesai itu maknanya adalah selesai di departemen 1. Kalau misalnya perusahaan itu hanya berproduksi di satu departemen saja, maka istilah produk selesai ini bisa kita ganti namanya dengan produk jadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi produk yang selesai 700 unit ini di departemen 1 ini kita kirimkan dia ke departemen 2. Jadi produk yang selesai 700 unit ini berubah dia namanya di departemen 2 menjadi masuk proses 700 unit. Jadi masuk ke departemen 2. Di departemen 2 itu sendiri kita memerlukan tambahan biaya tenaga kerja. Jadi ada orang yang akan membantu memproses 700 unit ini dan ada overhead pabrik. Ini diproses di departemen 2. Jika memang ada tambahan bahan yang diperlukan, bahan baku ya, bahan langsung yang diperlukan di departemen 2, maka di sini nanti akan ada tambahan biaya bahan. Ya, nah, di sini contoh sederhana kita anggap tidak perlu ada tambahan biaya bahan. Jadi di departemen 2 masuk proses 700 unit ini itu akan diproses sehingga akhirnya di akhir periode itu akan ada produk yang jadi. Di sini contohnya misalnya produk yang jadi atau barang jadi itu 500 unit, masih berupa barang dalam proses 200 unit, produk rusak atau hilang misalkan ya 0 atau tidak ada. Nah, total produk yang dihasilkan selama akhir periode itu adalah 700 unit. Ingat, angka ini 700 unit ini harus sama dengan yang masuk proses. Jadi tidak boleh ada selisih. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, produk selesai 700 unit yang tadi berasal dari departemen 1, itu dia seolah-olah menjadi biaya bahan di departemen 2. Kalau nanti ada tambahan biaya bahan, tentu saja kita akan tambahkan. Ini contoh sederhana, kita anggap tidak ada tambahan biaya bahan. Jadi dari sisi perhitungan biaya, biaya produksi dari departemen 1 yang berupa produk selesai 700 unit ini itu akan ikut ditransfer ke departemen 2. Jadi tidak hanya barangnya saja yang ditransfer, tapi biayanya itu ikut berpindah ke departemen 2. Jadi dia seolah-olah semacam biaya bahan di departemen 2. Nah, yang perlu kita perhatikan dan ingat adalah departemen 2 karena dia bekerjanya itu berseri atau sambungan dari departemen 1, departemen 2 ini tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada transferan produk dari departemen 1. Nah, sekarang ada suatu kasus gitu dan ini umum terjadi ya, bukan kasus ya, ini dia hal yang lumrah. Jadi bagaimana kalau misalnya, jadi di sini kita lihat contohnya baik departemen 1 maupun 2 ya, kita ke departemen 1. Adik-adik perhatikan di departemen 1 tadi ada produk yang belum selesai sebanyak 200 unit di akhir periode, sehingga dia akan menjadi barang dalam proses akhir sebanyak 200 unit. Nah, di bulan berikutnya tentu saja perusahaan atau pabrik akan memproses ini. Barang dalam proses 200 unit ini kita harus lanjutkan pekerjaannya sehingga dia akhirnya bisa menjadi produk selesai yang di departemen 1. Begitu juga departemen 2. Barang dalam proses 200 unit ini pada bulan depannya atau bulan berikutnya dia akan menjadi bahan untuk melanjutkan proses produksi di departemen 2. Jadi produk dalam proses awal ini akan dilanjutkan pengerjaannya. Jadi di sini bagaimana sih perhitungan biaya produksi kalau ada barang dalam proses awal. Jadi tentu saja prioritas pertama yang harus dikerjakan di departemen tersebut adalah menyelesaikan barang dalam proses awal tersebut. Sehingga dia akhirnya menjadi barang selesai atau barang jadi. Nah, selain melanjutkan proses dari si BDP awal, tentu saja departemen itu dia biasanya dan pastinya dia akan memulai lagi dari nol. Jadi tidak ada selain barang dalam proses awal, dia akan start lagi mengerjakan
proses produksinya yang benar-benar dimulai dari nol. Nah, adanya dua hal jenis proses ini, yang lanjutan maupun yang dari nol, itu akan berdampak pada metode perhitungan biayanya. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode rata-rata atau average. Kemudian satu lagi ada namanya metode FIFO, first in, first out. Nah, dalam metode rata-rata, maka biaya yang terjadi baik berasal dari departemen sebelumnya maupun tambahan dari yang sekarang itu dirata-rata dijumlahkan kemudian dibagi dengan unit yang dihasilkan pada bulan tersebut sehingga dia istilahnya rata-rata. Kalau metode FIFO, first in, first out, maka biaya kita yang pertama kita prioritaskan untuk menyelesaikan dulu barang dalam proses awal. Nah, kemudian sisanya baru kita keluarkan biaya untuk melanjutkan yang mulai dari nol. Nah, materi ini lebih detail ada di video-video berikutnya. Untuk hari ini kita hanya fokus dari sisi hitungan unit ekuivalensi. Nah, ini contoh dari penjelasan tentang bagaimana sih melanjutkan barang dalam proses awal menjadi barang jadi. Nah, di sini misalnya perusahaan membuat meja, di akhir bulan terdapat barang dalam proses, misalnya ini adalah papan meja, atasnya meja itu. Papannya meja itu sudah jadi, tapi belum jadi meja, sehingga dia dikatakan barang dalam proses. Nah, berikutnya, ini dilanjutkan proses pengerjaannya di bulan berikutnya. Di bulan berikutnya itu dia prioritaskan menyelesaikan si papan meja ini. Dibuatkanlah kaki-kaki mejanya. Jadi di bulan tersebut ini disambung sehingga akhirnya dia menjadi barang jadi berupa meja. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi barang dalam proses awal ini misalnya berupa papan meja tanpa kaki meja. Kemudian dilanjutkan prosesnya di periode yang saat ini, di mana di sini papan meja tanpa kaki meja disambungkan dengan kaki meja sehingga akhirnya menjadi meja. Jadi meja ini adalah barang jadinya. Nah, di satu sisi perusahaan juga memulai start dari nol. Jadi yang baru masuk proses itu berupa papan kayu, jadi bahan baku mentah itu diproses menjadi papan meja. Kemudian ada kaki meja. Kemudian ini di akhir periode akhirnya barang jadinya berupa meja dan ada juga yang belum selesai yaitu berupa papan meja tanpa kaki meja. Jadi begitu seterusnya nanti BDP akhir yang papan meja tanpa kaki meja ini di bulan berikutnya akan kembali lagi ke sini dia menjadi barang dalam proses awal. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini adalah komponen laporan harga pokok produksi. Jadi untuk mengetahui berapa sih kos produknya, perusahaan menyusun yang namanya laporan harga pokok produksi. Jadi dalam laporan harga pokok produksi, komponen besarnya itu adalah ada 3. Yang pertama itu data produksi, yang kedua biaya dibebankan, yang ketiga perhitungan biaya atau ada yang mengatakan dengan pertanggungjawaban biaya. Nah, dalam data produksi, isinya itu adalah informasi tentang jumlah unit atau fisik yang diproses dalam satu periode dan apa saja yang dihasilkan. Jadi apa yang diproses atau masuk prosesnya itu berapa, kemudian berapa hasilnya. Termasuk di sini jenis hasilnya itu berupa apa. Itu ada di data produksi. Jadi ini harus seimbang masuk proses dengan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada biaya dibebankan. Dalam biaya dibebankan, ini isinya tentang berapa jumlah total setiap elemen biaya produksi yang dikeluarkan, serta biaya per unitnya. Jadi ada unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan ada unsur biaya overhead pabrik. Jadi secara total itu berapa, kemudian dibagi dengan jumlah unitnya nanti, sehingga di sini akan muncul biaya per unitnya. Jangan lupa biaya per unit ini harus diperhitungkan. Nanti kita akan mengenal ada istilah unit ekuivalensi. Dasar menghitung unit ekuivalensi itu adalah ini, data produksi, khususnya dari unit yang dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perhitungan biaya. Isinya adalah informasi tentang harga pokok produk yang selesai atau barang jadi tadi,
atau produk selesai atau barang selesai kalau departemen 1. Kemudian berapa harga pokok produk dalam proses alias yang belum selesai di departemen itu di akhir periode itu berapa, serta berapa harga pokok produk gagal yang abnormal kalau ada. Kalau tidak ada ya nol, ya. Jadi ini komponen dari laporan harga pokok produksi. Fokus kita di sini di data produksi. Nah, ini dalam data produksi kita akan melaporkan berapa sih produk yang diproses di periode ini, berapa yang dihasilkan. Produk yang diproses dengan yang dihasilkan, ini jumlahnya harus sama, tidak boleh ada perbedaan sama sekali. Nah, produk yang diproses periode ini itu bisa terdiri dari BDP awal periodenya berapa, yang tadi ya, yang saya info, ada barang dalam proses awal periode, kemudian ada yang benar-benar mulai dari nol, alias masuk proses periode ini berapa, ini dijumlah. Kemudian produk yang dihasilkan itu bisa berupa produk selesai atau produk jadi, ada barang dalam proses akhir, ada yang hilang, dan ada yang rusak atau cacat. Jadi ini adalah isi dari data produksi. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita pahami dalam data produksi. Yang pertama ada istilah produk selesai, produk dalam proses, unit setara atau unit ekuivalensi. Jadi ini sebenarnya munculnya tidak di data produksi, tapi ini menjadi dasar kita dalam menghitung, dalam mengisi pembebanan biaya. Kemudian kita juga mengenal ada istilah produk cacat dan rusak, di mana produk cacat atau bahasa Inggrisnya itu defektif, itu produk yang bisa diperbaiki secara ekonomis. Jadi kata kuncinya di sini, bisa diperbaiki secara ekonomis. Kemudian ada juga produk rusak atau spoil. Jadi dalam produk rusak, dia tidak bisa diperbaiki secara ekonomis. Mungkin saja dia bisa diperbaiki, tapi biayanya mahal, alias tidak ekonomis. Sehingga kita katakan dia sebagai produk rusak. Kemudian ada juga istilah produk hilang. Produk hilang ini kita bedakan perlakuan perhitungan biayanya tergantung kapan hilangnya. Kalau hilangnya di awal proses, maka kita katakan dia belum menyerap biaya produk ini. Alias penyerapan biayanya itu 0%. Kemudian ada yang hilang di akhir proses. Kalau hilang di akhir proses, kita asumsikan dia sudah menyerap biaya 100%-nya. Nah, ada juga yang hilangnya di tengah-tengah alias di pertengahan proses. Maka berapa penyerapan biayanya? Nah, itu tergantung. Dia itu hilangnya saat proses yang berapa persennya penyerapannya. Kita sesuaikan persentase tersebut. Nah, ini kita akan belajar apa sih beda produk selesai dengan dalam proses. Walaupun ini sederhana ya. Produk selesai, produk yang sudah selesai dikerjakan di departemen tertentu di akhir periode. Produk ini akan kita kirim ke departemen selanjutnya untuk diproses lebih lanjut. Nah, jika dia sudah selesai di departemen terakhir pada akhir periode tersebut, maka produk ini namanya produk jadi. Nah, produk jadi ini kita kirim ke gudang barang jadi. Jadi dia sudah siap untuk dijual. Untuk produk dalam proses itu adalah produk yang belum selesai dikerjakan dalam suatu departemen pada akhir periode. Produk ini karena dia belum selesai, maka kita tidak akan mungkin mengirimkan ke departemen selanjutnya. Dia akan dilanjutkan proses pengerjaannya di bulan berikutnya. Produk dalam proses ini ya namanya juga masih dalam proses, tentu saja dia belum bisa dijual oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh pabrik sabun. Jadi di sini misalnya pabrik sabun itu bekerja melalui Departemen Mixing and Molding. Jadi departemennya ini mengerjakan proses pencampuran bahan-bahan sampai mencetak, di mana di sini bahan-bahan dituang ke dalam suatu wadah untuk dimix atau dimixing, kemudian dicetak ke dalam suatu cetakan. Hasilnya adalah berupa sabun bentuk log gitu ya, kayak batang gitulah ya, yang panjang. Jadi di sini proses produksinya di Departemen Mixing and Molding itu dia berhenti sampai di sini. Sabun yang berupa log itu dia
selesai. Jadi produk selesai di Departemen Mixing and Molding itu adalah berupa cetakan sabun dalam bentuk batang atau log. Nah, kemudian ini dikirim ke departemen kedua atau terakhir, yaitu Departemen Cutting and Wrapping, pemotongan dan pengemasan. Jadi log sabun ini akan di cutting, dipotong-potong dengan mesin, sehingga dia bisa berupa sabun batang itu ya. Nah, kemudian sabun batang ini selanjutnya dikemas. Jadi akan dikemas satu persatu. Sabun yang sudah dikemas ini adalah produk jadinya. Jadi produk selesai di Departemen Cutting and Wrapping itu adalah berupa sabun yang sudah dikemas dan ini siap dijual. Sehingga di sini nanti namanya dia menjadi produk jadi atau barang jadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke unit ekuivalensi. Jadi kita harus benar-benar memahami konsep unit ekuivalensi ini karena ini akan menjadi dasar dalam melakukan perhitungan dalam pembebanan biaya. Jadi mencari tahu berapa sih biaya per unitnya, ini menggunakan hitungan unit ekuivalensi, sering disingkat UE. Jadi unit ekuivalensi ini satuannya adalah unit. Konsep unit ekuivalensi ini merupakan suatu konsep yang menyetarakan unit yang kita hasilkan atau dihasilkan oleh suatu departemen pabrik itu ke dalam satuan produk jadi. Jadi sekali lagi unit ekuivalensi itu satuannya adalah setara dengan unit produk jadi. Jadi sejak awal proses produksi kita sudah memperhitungkan cost-nya itu setara dengan produk jadi. Sehingga namanya unit ekuivalen. Jadi ekuivalen dengan produk jadi. Setiap unsur biaya produksi akan dihitung biaya per unitnya berdasarkan unit ekuivalensi. Jadi unit ekuivalensi ini tidak boleh keliru menghitungnya. Nah, bagaimana proses pengekuivalenan atau penyetaraan ini? Jadi, bahan baku yang kita masukkan dalam proses produksi selama satu periode itu akan diperhitungkan. Bahan baku yang masuk itu dia untuk membuat produk jadi berapa banyak sih? Nah, kemudian di akhir periode kita akan menghitung berapa persentase penyelesaian produk dalam proses untuk dijadikan dasar menghitung unit ekuivalensi. Jadi unit ekuivalensi ini dihitung per setiap jenis unsur biaya produksi. Jadi akan ada unit ekuivalensi biaya bahan baku, kemudian unit ekuivalensi biaya tenaga kerja, dan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Jadi kita harus cari tahu persentase penyerapan biayanya berapa, kemudian disesuaikan unit ekuivalensinya. Jadi ini contohnya, misal untuk membuat 10 buah sabun itu diperlukan bahan misalnya susu 500 ml, jadi dia berupa cairan ya, sesuai gambar ini. Kemudian ada butter itu mentega, itu 500 gram atau setengah kilo. Nah, butter ini satuannya adalah gram, jadi dia benda padat. Kemudian yang ketiga itu juga diperlukan minyak 300 ml, ini satuannya mililiter. Kemudian kalau kita berencana membuat 10.000 buah sabun, maka kita tinggal kalikan saja ini sebanyak 1.000 kali lipatnya. Jadi saat kita akan membuat 10.000 buah sabun, masukkan bahan baku ini 1.000 kali lipatnya, dan kita akan katakan bahwa yang masuk proses di bulan tersebut itu adalah 10.000 unit sabun. Jadi kita sudah mengekuivalenkan bahan baku yang masuk itu setara produk jadi. Jadi satuan unit ekuivalensi itu adalah satuan barang jadi. Jadi bukan lihat bahan bakunya, tidak. Jadi di sini kita lihat ini bahan bakunya cairan, ada padat, ada cair. Satuan kita untuk unit ekuivalensi itu adalah barang jadinya, yaitu unit sabun. Nah, ini hasil sabunnya, yaitu berupa sabun padat. Katakanlah satuannya kita bilang unit saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu atau berusaha memahami bagaimana sih proses menyetarakan
barang yang belum jadi ini ke dalam barang jadi. Jadi kita harus ingat unit ekuivalensi itu adalah setara barang jadi. Jadi di sini misalnya suatu pabrik itu menghasilkan produk jadi sebanyak 3 unit. Ini kita lihat kotaknya ya, dia berbentuk apa namanya, bujur sangkar. Kemudian ada produk dalam proses alias yang belum jadi itu sebanyak 4 unit. Di sini dia kalau kita lihat gambarnya dia setengahnya produk jadi ya. Sehingga di sini kita anggap persentase penyerapan biayanya itu adalah 50%-nya. Jadi sekali lagi kita camkan produk jadi 3 unit, produk yang dalam proses 4 unit dengan persentase penyerapan biayanya 50%. Anggaplah biayanya baik bahan baku, tenaga kerja, BOP, semuanya sama-sama persentase penyerapannya 50%. Nah, ini ya. Nah, untuk tenaga kerja dan BOP karena dia biasanya beriringan pengerjaannya antara pekerja dan mesin-mesin pendukungnya, sering sekali dia namanya itu atau penyerapan biayanya itu dalam contoh-contoh soal itu dia dianggap gabung beriringan sehingga kita sering mengatakan langsung sebagai biaya konversi. Jadi di sini penyerapan biaya bahan bakunya 50%, penyerapan biaya konversi itu 50%. Biaya konversi ini menunjukkan biaya tenaga kerjanya 50%, BOP-nya juga 50%. Nanti dalam praktek tidak harus 50%, ya. Jadi tergantung di prakteknya. Nah, sekarang kita akan menyetarakannya. Produk dalam proses sebanyak 4 unit dengan persentase penyerapan 50%. Nah, di sini kita akan setarakan barang dalam proses ini menjadi barang jadi. Nah, jadi ini kalau ditumpuk masing-masing dia akhirnya setara dengan 2 unit produk jadi. Sehingga rumus unit ekuivalensi dalam kasus yang sederhana ini yaitu barang jadinya berapa ditambah tadi barang jadinya 3 unit ya. Kemudian barang dalam prosesnya berapa dikalikan persentase penyelesaian biaya tersebut. Barang dalam proses akhir tadi adalah 4 unit, yang ini. Persentase penyelesaiannya tadi 50%, sehingga unit ekuivalensi, misalnya kita cari unit ekuivalensi biaya bahan bakunya, itu adalah 3 plus 4 kali 50%, sehingga hasilnya 5 unit. Jadi, apa sih makna unit ekuivalensi biaya bahan baku 5 unit ini? Itu maknanya adalah biaya bahan baku yang dikeluarkan suatu departemen, misalnya A, pada bulan Februari 2024, itu bisa digunakan untuk membuat setara 5 unit barang jadi. Jadi itu artinya. Jadi kalau kita menghitung unit ekuivalensi biaya bahan baku, walaupun di sana ada kata biaya, satuannya bukan rupiah, tapi unit, karena kita menghitung unit. Ya, biaya bahan baku yang kita keluarkan bulan ini itu setara untuk membuat berapa unit barang jadi. Begitu juga nanti biaya konversi, maknanya dia sama. Nah, sekarang kita bahas produk rusak dan produk cacat. Jadi, dalam perhitungan unit ekuivalensi itu kita juga perlu memahami konsep produk rusak dan cacat, termasuk nanti produk hilang. Nah, produk cacat atau defective unit itu dicirikan dengan produk yang tidak memenuhi standar kualitas tetapi masih bisa diperbaiki dengan tambahan biaya yang ekonomis. Jadi yang dicetak tebal ini kata kuncinya ya. Nah, cacat itu dibagi dua. Ada cacat yang sifatnya normal, ada cacat yang sifatnya tidak normal atau abnormal. Normal tidak normal ini dipisahkan dari mengapa cacat itu terjadi. Cacat normal itu terjadi karena memang proses produksinya rumit sehingga normal ada barang yang cacat. Kemudian ini contohnya, misalnya dalam tadi yang sabun itu, ada kesalahan saat memotong sabun sehingga bentuknya tidak oval sempurna. Jadi mungkin bisa diperbaiki entah gimana caranya gitu ya, dengan biaya yang ekonomis sehingga dia dikatakan sebagai cacat normal. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki
sabun, bentuk sabun ini itu akan menambah biaya produksi. Jadi sekali lagi, biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki cacat ini itu akan menambah biaya produksi. Nah, sekarang kalau cacatnya abnormal. Semua yang abnormal itu terjadi karena kelalaian. Jadi bukan hal yang normal gitu terjadi, tapi ini ada kelalaian. Misalnya, pegawai di sana atau buruh di pabrik sabun itu dia memasak adonannya terlalu cepat. Jadi dia teledor gitu ya, sehingga sabunnya tidak bisa menjadi padat sempurna. Nah, untuk memperbaikinya itu misalnya dilakukan pemasakan ulang yang ya memakan waktu cukup lama gitu ya. Sehingga tapi dari sisi biaya dia masih ekonomis. Dia masih bisa kita kerjakan. Kita tinggal masak ulang, ada tambahan biaya tentu saja, tetapi dia terjadinya hal ini itu karena kelalaian. Nah, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk melakukan proses perbaikan sabun ini itu tidak menambah biaya produksi, beda dengan yang tadi. Tapi dia dicatat sebagai kerugian, karena ini terjadi karena kelalaian. Nah, sekarang produk yang rusak. Untuk produk rusak, itu cirinya itu adalah dia sulit, sama-sama tidak memenuhi standar kualitas ya, sama seperti yang cacat, tetapi dia sulit diperbaiki. Kalaupun itu bisa diperbaiki, tapi biayanya mahal, tidak ekonomis. Ya, produk rusak umumnya kita ketahui di akhir proses, sehingga sudah pasti dia sudah menyerap biaya produksi. Nah, rusak juga ada dua, rusak normal dan abnormal. Sama kejadiannya, rusak normal karena dia rumit, sehingga normal terjadi kerusakan. Harga pokok produk rusak normal ini akan menambah biaya produksi yang untuk produk yang tidak rusak. Jadi maksudnya adalah harga pokok produk rusak ini dibebankan atau ditambahkan ke biaya produksi produk yang tidak rusak. Kemudian jika produk rusak ini ternyata laku terjual, maka penjualannya itu akan mengurangi harga pokok persediaan produk jadi. Jadi ini akan kita pelajari atau terlihat nanti ketika kita membahas pembebanan biaya dan pertanggungjawaban biaya. Ya, khususnya di pertanggungjawaban biaya ini akan terlihat. Nanti kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian rusak abnormal itu terjadi karena kelalaian. Misalnya dia memasak sabun tuh terlalu lama sehingga overcook. Jadi adonannya tuh ya kita kan kayak gosong gitu ya. Nah, harga pokok produk rusak yang abnormal ini itu diperlakukan sebagai kerugian. Jadi tidak menambah biaya produksi produk yang baik-baik saja, tapi dia langsung kita anggap sebagai kerugian. Kalaupun produk rusak abnormal ini laku terjual, maka penjualannya mengurangi kerugian produk rusak. Nah, ini rekapnya, jadi cacat rusak, jadi ada produk yang cacat, yaitu yang bisa diperbaiki dengan tambahan biaya yang ekonomis, ada yang rusak itu tidak bisa diperbaiki dengan ekonomis, kemudian masing-masing ada yang normal dan abnormal. Normal itu ingat, itu terjadi karena memang dia proses produksi rumit, sehingga dia normal ada yang cacat dan normal ada yang rusak. Kalau yang abnormal itu dia sifatnya karena kelalaian bekerja. Produk cacat normal itu biaya perbaikannya menambah biaya produksi. Untuk abnormal itu dicatat sebagai kerugian karena cacat. Kalau rusak normal, harga pokok produknya yang rusak ini akan menambah biaya produksi produk yang bagus atau yang tidak rusak. Kalau laku, produk yang rusak normal ini dia mengurangi nilai persediaan barang jadi. Untuk yang abnormal, harga pokok produk rusak abnormal dicatat sebagai kerugian. Kalau laku, dia mengurangi nilai kerugian. Untuk produk rusak secara umum, itu dia diketahuinya di akhir periode, sehingga dia dikatakan sudah menyerap semua biaya produksi. Sehingga dia persentase penyerapannya itu cenderung 100%. Walaupun bisa saja dalam praktek rusaknya itu sudah diketahui di tengah periode, sehingga dia menyerapnya anggaplah setengah itu 50%, sehingga persentase penyerapannya 50%. Nah, sekarang produk hilang. Jadi ada istilah produk yang hilang. Nah, produk hilang ini biasanya
umum terjadi karena proses produksi juga. Misalnya, kalau kita memasak air 1 liter, harapannya jadi 1 liter, tetapi faktanya adalah ada 20% itu dia menguap karena melalui proses pemasakan. Sehingga dia ada yang hilang. Kita katakan ada produk hilang. Produk hilang itu bisa terjadi selama proses produksi. Umumnya karena sifat bahan. Jadi di sini misalnya yang tadi saya contohkan ya, tersisa dari 1 liter tersisa 0,95 liter. Nah, produk bisa hilang di awal proses. Jadi kalau kita katakan produk itu hilang di awal proses, jadi ya istilahnya belum apa-apa sudah hilang gitu ya. Sehingga tingkat penyelesaiannya dianggap 0%, alias belum menyerap biaya produksi. Nah, untuk kasus ini sebenarnya asumsi. Jadi bisa saja awal proses itu misalnya dia terjadi kira-kira misalnya kita rebus air gitu ya, ternyata airnya ada tumpah sedikit gitu ya, atau hal yang lumrah gitu ya, dia keluar atau menetes sedikit, nah itu kan di awal-awal. Tapi untuk memudahkan perhitungan biaya, kita asumsikan dia awal proses sudah hilang sehingga penyerapan biaya dianggap 0%, alias belum menyerap biaya produksi. Dia juga bisa di tengah proses hilangnya, misalnya pada saat 50%, penyelesaian 50%, sehingga biaya produksinya juga dianggap diserap 50%. Untuk di akhir proses itu dianggap dia hilangnya benar-benar di akhir proses, sehingga tingkat penyelesaian dianggap 100%, sehingga biaya produksi juga 100%. Nah, ini pengaruhnya. Apa sih pengaruh produk yang rusak, cacat, atau hilang terhadap perhitungan harga pokok produksi? Kalau untuk produk yang hilang itu di awal proses, itu dia dianggap belum menyerap biaya produksi alias 0%. Kalau produk rusak atau cacat tentu saja jarang ya terjadinya di awal proses. Nah, ini untuk yang hilang lebih cocok. Jadi, karena dia belum menyerap sehingga dia tidak diperhitungkan dalam nilai menghitung unit ekuivalensi. Akibatnya adalah harga pokok per unit barang menjadi lebih mahal karena pembaginya kan lebih kecil karena dia tidak dihitung dalam unit ekuivalensi. Nah, jika ada cacat produk yang terjadi di awal proses, biayanya itu ditanggung oleh semua output. Jadi cacat produk kalau dia terjadinya di awal proses, jadi bukan yang 0%, sebenarnya dia pasti ada persentasenya berapa, atau bisa kalau mau diasumsikan dianggap 0%, itu bisa tergantung perusahaannya. Nah, biaya yang terjadi akibat menanggung si cacat produk ini, itu akan ditanggung oleh semua outputnya, baik jadi, barang jadi maupun yang masih dalam proses. Nah, kalau terjadi di pertengahan sampai di akhir proses, maka dia dianggap sudah menyerap biaya produksi sesuai persentase. Nah, untuk yang ini itu akan diperhitungkan saat menghitung unit ekuivalensi karena ada persentasenya. Jadi kita sesuaikan. Kalau yang ini dimasukkan ke dalam rumus unit ekuivalensi boleh, tapi karena pengalinya 0% kan dia sama dengan 0 sebenarnya. Sehingga dikatakan tidak diperhitungkan. Kemudian untuk yang rusak atau hilang di tengah akhir proses, penyesuaian itu akan dilakukan saat kita melakukan perhitungan atau pertanggungjawaban biaya. Jadi ada proses yang kita lakukan nanti untuk memperhitungkan atau menyesuaikan ini. Nah, untuk harga pokok produk yang rusak atau cacat secara normal, itu akan ditanggung oleh harga pokok produk jadi atau produk selesai kalau Departemen 1. Kalau dia abnormal, itu akan dibebankan sebagai kerugian, seperti yang sebelum di video di slide sebelumnya. Jadi sekali lagi untuk harga pokok produk rusak atau cacat normal yang terjadi di tengah atau akhir proses, itu dia ditanggung oleh harga pokok produk yang selesai. Kalau yang awal proses, yang sisi kiri ini ya, biayanya ditanggung semua, baik baru produk selesai maupun barang dalam proses. Beda dengan yang ini, ya. Nah, ini adalah rumus unit ekuivalensi. Jadi rumus ini sifatnya kompleks atau umum.
Nanti tinggal disesuaikan penggunaannya. Jadi untuk memudahkan kita dalam mungkin menghafal gitu ya, tinggal nanti bagaimana penggunaan rumus ini. Jadi rumus yang saya tampilkan di sini adalah mencakup yang average, metode average maupun metode FIFO. Jadi rumus unit ekuivalensi itu pertama kita masukkan berapa unit produk jadinya, tambahkan dengan barang atau produk dalam proses di akhir periode, dikalikan persentase penyelesaiannya, kemudian kita tambahkan dengan berapa produk yang hilang, dikalikan persentase penyerapan biaya saat hilang. Ingat, ketika dia hilang di awal proses, di mana kita asumsikan dia menyerap biaya 0%, maka pengalinya adalah 0, sehingga ini sebenarnya hilang. Ya, tidak perlu sebenarnya dimasukkan, tapi ini karena rumusnya satu berlaku untuk segala keadaan, jadi kita masukkan, tinggal persentasenya disesuaikan. Kemudian produk rusak atau cacat normal itu juga dikalikan persentase penyerapan biaya saat ditemukan cacat atau rusak. Begitu juga yang abnormal, kita perhitungkan, kalikan dengan persentase penyerapan biayanya. Nah, ini semua ditambah, maka itulah hasil unit ekuivalensi dengan metode average atau rata-rata. Bagaimana dengan metode FIFO? Nah, untuk metode FIFO, rumusnya sama dengan yang average ini, tetapi kita kurangi. Ini ya, dikurangi dengan berapa barang dalam proses di awal periodenya dikalikan dengan persentase penyelesaian dari si barang dalam proses awal. Jadi sekali lagi untuk FIFO rumusnya dia lebih panjang karena ada yang ini, yang warna kuning ya. Kalau metodenya pakai average, yang kuning ini nggak usah dihitung. Berarti ini tidak ada tanda minus. Ya, jadi rumus unit ekuivalensi seperti ini adalah recapnya, di mana rumus ini bisa dipakai untuk semua kondisi. Sekarang tinggal disesuaikan. Kalau tidak ada yang hilang, bagaimana? Berarti ini 0. Ya, kalau dia tidak ada yang rusak, berarti dia 0. Gitu ya. Tapi prinsipnya ini adalah rumus besarnya. Nah, penjelasan tentang average dan FIFO ini nanti di video berikutnya. Nah, untuk latihan soal, jadi untuk lebih memahami bagaimana teknisnya, ini kita harus melakukan latihan soal. Nah, latihan soal unit ekuivalensi ini akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini. Kita akan lanjutkan video ini di video selanjutnya. Terima kasih.